Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Syekh Nafri, wa ila hadrati Dr. Mustafa Mahmud, wa ila hadrati Buya Syakur Yasin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabatihi ajma'in. Kali ini temanya adalah al-ana, artinya ego. Kata aku hanya dikatakan oleh orang yang tidak tahu diri atau ghaflah, dan orang yang tertutup mata hatinya dari kebenaran. Ketika engkau mengatakan aku, berarti engkau terhijab dariku, dan engkau berpaling ke arah dunia. Engkau tercabik-cabik segala sesuatu yang ada di dunia. Masing-masing menyeru kepada dirinya, sedangkan engkau sedang dalam keadaan terlena dariku. Maka ketika engkau dapat melihatku, dan ketika aku tampil di hadapanmu, maka tidak lain aku ini adalah kecuali aku. Kuciptakan segala sesuatu punya wajah. Kuciptakan wajahmu sebagai kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Itu adalah warisan dari hayalan ego dan egosentris. Zat itu tidak lain kecuali aku. Dan aku itu tidak lain kecuali milikku. Aku adalah yang aku ini. Adapun hakikatku yang bukan merupakan zat dan bukan objek. Semata-mata engkau adalah suatu realita dari bagian angan-angan, disebabkan oleh caramu berpikir dan memahami, yang mengkategorikan segala sesuatu kepada jiwa dan objek yang dapat ditangkap, sehingga engkau setiap saat selalu mempunyai kepribadian ganda. Kepribadianmu setiap saat selalu terbelah sebagai yang disaksikan dan yang menyaksikan, bainas syahid wal masyhud, kepada jiwa dan objek, bainan nafs wal maudu, yang teramati. Adapun hakikatmu adalah tersembunyi di balik kepribadianmu yang ganda itu, yang jauh lebih tinggi. Engkau bukan zat dan bukan objek. Engkau adalah roh dari rohku, tidak berelasi kepada apapun kecuali kepadaku. Engkau tidak dapat mengungkap hakikat ini kecuali
pada saat tabir tersingkap. Ketika engkau melihatku, lalu baru engkau mengalami kematian dari pribadimu yang ganda itu, yang berupa hayal itu. Lalu engkau tersadar akan hakikatmu, dan engkau merupakan hakikat dirimu yang bukan berupa zat dan bukan berupa objek. Semata-mata engkau murni sebagai roh berupa unsur elementer yang simpel. Dunia tidak punya relasi apapun kecuali kepadaku. Tidak punya relasi kepada apapun kecuali kepadaku. Oleh karena itu, jangan engkau mengatakan aku lagi, melainkan yang engkau katakan, engkau adalah Tuhanku. Sekarang engkau sudah tahu bahwa ego adalah milikku, dan bahwasanya engkau adalah hambaku. Tuhan berkata kepada hambanya, ketika engkau dapat melihatku, maka engkau menjadi tiada. Ketika engkau tiada, maka engkau tidak lagi meminta-minta. Ketika engkau sudah tidak meminta-minta, maka tidak perlu kausalita. Dan ketika tidak ada kausalita, maka tidak ada nasab atau koneksi. Ketika tidak ada koneksi, maka tidak ada lagi tabir yang menutup. Itulah terjemahannya. Yuk kita kaji tekstual dari al-ana atau ego. Kalimatu ana, kalimat aku, 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 aku. La yaquluha, tidak dikatakan aku, illa kullu sahibi ghaflatin, kecuali orang yang lupa diri, orang yang ghafil, yang punya kedunguan. Wa kullu man kana mahjuban anil haqiqah, dan hanya dikatakan oleh orang-orang yang tertutup mata hatinya, tidak bisa melihat kebenaran. Taqulu ana, ketika engkau mengatakan aku, wa anta mahjubun anni, ketika itu engkau dalam keadaan tertutup, terhalangi dariku. Wa anta musarrifun ila dunya, dan segala perhatianmu tertuju kepada dunia semuanya. Tatakhattufaka al-asya'a kullun minha yad'uka, dan kepribadianmu akan tercabik-cabik oleh semua yang ada di dunia. Kullun minha yad'uka ila dzatihi, semuanya mengajak kepada zatnya. Wa anta fi ghaibatin anni, dan engkau ketika itu tidak lagi ingat kepadaku. Fa idza ra'aitani, ketika engkau bisa melihatku, wa idza badautu laka, atau ketika aku tampil di hadapanmu, fala ana illa ana, maka tidak lain aku ini
kecuali adalah aku. Ja'altu likulli syai'in wajhan. Apa saja kubuat wajah. Waja'altu wajhaka, dan juga aku menciptakan wajahmu, yaitu hubbaka linafsika, rasa cintamu kepada dirimu sendiri. Wa huwa ma aurasaka wahmal ana wal ananiyah, dan itulah yang mewariskan, yang memunculkan di dalam dirimu itu angan-angan ego dan egosentris. Wa madzatu illa li, tidak lain zat itu adalah hanya milikku. Wa mal ana illa li, dan tidak ada ego kecuali adalah milikku. Analladzi huwa ana, aku yang sesungguhnya adalah aku ini. Amma haqiqatuka, adapun hakikatmu, fahiya laisat bid'atin wala maudu'. Adapun hakikatmu itu bukan zat dan bukan objek. Wa innama anta waqi'un fi hadhil qismah wahmiyah. Semata-mata engkau hanya suatu realita, satu kenyataan yang berada di dalam bagian angan-angan ini. Bisa babi tori kotika, disebabkan karena cara kamu fit tafkiri, di dalam berpikir, wal idrok, dan caramu dalam memahami. Allati tuqsimu kulla syai' ila nafsin mudrokatin wa maudu'in mudrokin, yang kau bagi, kau kategorikan semua apa saja yang ada di dunia ini antara jiwa yang teramati dan objek yang teramati. Fa'anta fi kulli lahzatin musdawijun. Dengan demikian, engkau setiap saat selalu mempunyai kepribadian ganda, bipolar. Anta fi kulli lahzatin munqasimun. Engkau setiap saat mempunyai kepribadian yang terbelah menjadi dua. Ila syahidin wa masyhudin, sebagai yang menyaksikan dan juga yang disaksikan, sebagai penonton dan sebagai yang ditonton, sebagai yang melihat dan sebagai yang dilihat. Ila nafsin mudrokatin wa maudu'in mudrokahan, kepada jiwa yang teramati dan objek yang teramati. Amma haqiqatuka, adapun hakikatmu, wa mutawarriyatun, adalah tersembunyi. Khalfa hadzal istiwaj, di belakang kepribadianmu yang ganda itu. Muta'alliyatu alaih, yang jauh lebih tinggi kedudukannya. Fa'anta laisa bidzatin wala maudu', sehingga engkau bukan zat dan bukan maudu'. Wa innama anta ruhun min ruhi, engkau semata-mata adalah roh, sebagai roh yang berasal dariku, berasal dari rohku. La nisbata laka illa ilayya, tidak ada relasi kecuali juga
kepadaku. Wa anta la tashifu hadhil haqiqah, dan engkau tidak dapat mengungkap hakikat ini illa hinama yartafi'u ankal ghita, kecuali pada saat tabirmu terangkat. Lahzata ru'yati, saat engkau dapat melihatku, baru engkau paham. Fatamutu an nafsika al mustaujah al wahmiyah, baru akan mengalami kematian kepribadianmu yang ganda itu. Watashhu ala haqiqatin, baru engkau tersadar atas hakikatmu. Watajidu nafsaka al haqiqiyah, dan engkau baru menemukan dirimu yang hakikat yang sesungguhnya. Allati laisat bidzat wala maudu, yang bukan merupakan zat dan bukan maudhu. Wa innama mahduruhun basitatun, semata-mata hanyalah roh yang simple, roh yang bersifat elementer. Jauharun fardun, merupakan inti, maha esa. Muta'alin, maha luhur. Alal inqisam, satu yang tidak terbagi-bagi. La nisbata illa ilayya, tidak ada relasi kecuali kepadaku. Fa anta la ta'udu taqulu ana, kalau sudah begitu baru engkau tidak lagi mengatakan aku dan aku dan aku. Wa innama taqulu anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Wa qad alimta annal ana li wa annaka ibadi, dan akhirnya engkau akan mengerti juga, wahai hambaku, bahwa aku adalah milikku dan engkau adalah hambaku. Yaqulullahu lil arif, Tuhan berkata kepada orang yang sudah mengenal Allah. Ya abdi, wahai hambaku, idza ra'aitani fala anta, ketika engkau sudah melihat aku, maka kamu tidak ada. Wa idza la anta, ketika engkau sudah tidak ada, sudah bukan kamu lagi, fala tolaba, maka tidak ada lagi permintaan apapun. Fala sababa, maka tidak perlu adanya hukum kausalita lagi di dunia ini. Wa idza la sababa, kalau sudah tidak ada hukum kausalita, fala nasaba, maka tidak ada koneksi dan relasi. Wa idza la nas, ketika tidak ada koneksi, fala hujbata, sejak itu tidak ada lagi tabir di antara kita, terbuka semuanya. Oke, makasih. Demikian pembacaan buku catatan ngaji Kitab Ra'aitullah bersama Buya Syakur Yasin, bab 8 tentang Al-Ana. Atas segala kekurangan, kesalahan, kekhilafan, baik penulisan maupun pelafalan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.